Interaksi PLSQL dengan Oracle Server oleh Karina Firdausi Syaifuddin, NRP 7411030043 dengan dosen pembimbing saya yaitu Pak Rengga Asmara, eskom.ocha. Pertama, SQL statement dalam PLSQL. Pada saat suatu informasi perlu diekstrak dari suatu database, maka digunakan SQL statement. Select statement dapat digunakan untuk mendapatkan baris-baris pada tabel. Sedangkan perintah DML, yaitu Data Manipulation Language, dapat digunakan untuk memodifikasi data yang ada pada database. Prinsip yang berlaku pada PLSQL dalam hubungannya dengan kontrol transaksi dan DML statement adalah 1. Keyword N menyatakan akhir dari PLSQL block, bukan akhir dari transaksi. 2. PLSQL tidak secara langsung berhubungan dengan DDL, yaitu Data Definition Language. Jadi, PLSQL tidak ada perintah seperti create tabel, alter tabel, atau drop tabel. Ketiga, PLSQL tidak mendukung DCL, yaitu Data Control Language. Jadi, dalam PLSQL tidak ada perintah seperti grant atau revoke. Select statement dalam PLSQL. Untuk mendapatkan atau meretrieve data dari database, digunakan select statement. Bentuk umum sintaks dari select statement adalah select list into variable name, or record name, kemudian from table where conditionnya. Select list merupakan daftar kolom, sedikitnya 1, termasuk di dalamnya ekspresi SQL, fungsi baris, dan fungsi group. Variable name, skala variabel yang menangani nilai yang dipanggil atau retrieved. Record name, PLSQL record yang menangani nilai yang dipanggil, retrieved. Tabel, nama tabel database. Condition, terdiri dari nama kolom, ekspresi, konstanta, dan operator. Pembandingan, termasuk variabel dalam konstanta PLSQL. Klausa into dalam select statement harus ada dan digunakan untuk menentukan nama variabel yang menangani nilai yang didapat dari klausa select. Memanggil data pada PLSQL. Berikut ini akan dicontohkan select statement untuk proses retrieving data dalam PLSQL. Misalnya kita declare department name number 4, location ID number 4, begin, select department ID, location ID, into department name, location ID, from department, where department name sama dengan cells, kemudian kita M. Contoh kedua, berikut menggunakan deklarasi dengan atribut %type. Declare vHiredate employee.hiredate %type. vSalary employee.salary %type. Begin select hiredate salary into vHiredate vSalary. From employee where employee ID sama dengan 100. Kemudian kita N. Contoh ketiga, berikut menggunakan fungsi group, yaitu sum, untuk mendapatkan jumlah total salary dari semua employee. Pertama, kita set save output on. Kemudian kita declare VSUMSOL number 10,2. VDEPNUL number not null sama dengan 60. Begin, select sum dari salary, kemudian into dengan VSUM salary from employees, where department ID sama dengan department now. Kemudian kita tampilkan dengan DBMS output put line. The sum salary is, kita isi dengan to char sum salary, kemudian kita N. Untuk memanipulasi data dengan PLSQL yang ada dalam database, digunakan perintah DML, yaitu Data Manipulation Language, antara lain insert, yaitu untuk menambahkan baris baru. Update, untuk memodifikasi baris yang sudah ada. Delete, menghapus baris yang tidak diinginkan. Merge, memilih data dari satu tabel kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Kemudian menambahkan data. Perintah insert digunakan untuk menyisipkan data baru.
Berikut ini contoh penggunaan perintah insert, yaitu begin, insert into, employee, employee ID, first name, last name, email, hair date, job ID, salary. Kemudian value, berisi employee sick, next role, root, course, record, system, IDS, 4000. Kemudian kita end. Kemudian mengubah data. Perintah update digunakan untuk memodifikasi baris yang sudah ada. Berikut ini contoh penggunaan perintah update. Melalui begin, kita update tabel employee, kemudian kita set salary. Salary sama dengan salary plus visual increase. Where job ID sama dengan singular. Kemudian kita end. Kemudian menghapus data. Perintah delete digunakan untuk menghapus baris yang tidak diinginkan. Berikut ini contoh penggunaan perintah delete. Delete kita masukkan ke dalam begin dengan delete from employee where department ID sama dengan v department now. Selanjutnya menggabungkan baris data. Perintah merge digunakan untuk memilih data dari satu tabel kemudian mengubahnya atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang berikutnya. Berikut ini contoh penggunaan perintah merge. Kita masukkan ke dalam begin, merge into, copy employee, using employee on e.employee ID sama dengan v employee now. When match, then update set. Jadi ketika match akan diupdate set dengan c.first name sama dengan e.first name, c.last name sama dengan e.last name, dan sebagainya. When not match, then insert value. Maka bila tidak cocok, akan dimasukkan value e.employee ID, e.first name, e.last name, dan sebagainya. Aturan penamaan. Berikut ini aturan penamaan dalam PLSQL, yaitu variabel, aturannya adalah v underscore cell, konstanta, kursor, exception, tabel type, table, record type, record, variabel substitusi dalam PLSQL plus, host atau blind variable. Sebagian besar nama dipisah menggunakan underscore. Kemudian SQL kursor. Pada saat suatu SQL statement diberikan oleh user, Oracle Server akan membuka suatu area pada memori untuk menyediakan proses parse dan execute dari SQL statement tersebut. Area pada memori tadi disebut dengan kursor. Ada dua macam kursor, yaitu implicit kursor dan implicit kursor. Atribut dari SQL kursor. Dengan menggunakan atribut dari SQL kursor, kita dapat menguji hasil SQL statement. Berikut ini atribut dari SQL kursor, yaitu SQL raw count, yaitu jumlah baris data yang dihasilkan. SQL %found, atribut boolean bernilai true jika ada baris data atau lebih yang dihasilkan. SQL %not found, atribut boolean bernilai true jika tidak ada satu baris data pun yang dihasilkan. Kemudian SQL %is open selalu bernilai false karena PLSQL akan menutup explicit kursor begitu selesai dieksekusi. Contoh penggunaan kursor. Berikut ini contoh dari penggunaan kursor. Variabel raw delete varchar. Declare employee ID employee.employee ID %type sama dengan 176. Dan begin delete where. Dan kemudian raw deleted akan ditampilkan SQL %raw count yang akan menghasilkan raw deleted. Kemudian kita end dan akan tercetak print raw deleted. Berikut latihan soal. Berikut adalah perintah yang akan dimasukkan pada command prompt yang akan kita buat, yaitu set server output on. Kita set on, kemudian kita declare key max step no dan department ID %type. Kemudian kita begin dan select max department ID into gmax department known from department. Kemudian kita tampilkan dengan dbms output put line to char gmax department known. Kemudian kita end.
Kemudian berikut adalah perintah yang akan kita masukkan, yaitu set server output on, define department noun education, declare Emacs department noun, department.department ID percent type, key name, department.department name, percent type. Selanjutnya, begin select marks department ID into Gmax from department. Tampilkan dan di BMS output put line. Kemudian insert into department dengan value depnon plus 10 dan department sama dengan 0. Maka akan tampil di BMS output line yaitu sukses. Kemudian select department ID, department name into from where, dan kita tampilkan dengan nama ID dari Gmax department dan nama dari key name. Selanjutnya nomor 3, department ID 280 dan set location 1700. Setelah di-set, maka harus di-update department dengan set location 1700 where department ID-nya adalah 2800. Kemudian untuk soal nomor 4, variable raw deleted varchar 30, set server output on, kita bikin, kemudian kita delete from department where department ID 280. Maka akan menghapus kolom dengan departemen ID yang bernilai 280 dan ditampilkan dengan SQL %raw count raw deleted. Selanjutnya untuk soal nomor 1, membuat program dari departemen ID. Kita copy saja source code yang telah kita buat sebelumnya. Dengan klik kanan paste langsung pada command prompt. Dan hasilnya prosedur sukses complete. Selanjutnya untuk soal nomor 2, dengan menggunakan perintah define, kita modifikasi soal nomor 1 dan kita tambah Gmax department noun ditambah dengan angka 10. Jadi yang semula 270 berubah menjadi 280. Dengan kita menambahkan departemen N-nya bernama education. Kita copy saja perintah yang sudah kita ketik sebelumnya dan kita paste biasa pada command prompt. Dan source code pada halaman selanjutnya yang telah kita susun sebelumnya tadi. Kita copy pula. Dan hasilnya PLSQL prosedur sukses complete. Kita sudah menambahkan dengan menggunakan define. Dan selanjutnya kita lanjut ke nomor 3. Soal nomor 3 yaitu modifikasi data yang dibuat pada soal nomor 2B, di mana departemen ID-nya 280 dan kita set location ID-nya menjadi 1700. Kemudian kita update tabel departemen tersebut. Kita copy saja source code-nya. Kita copy pada command prompt. Dan PLSQL prosedur successful complete. Selanjutnya untuk soal nomor 4, buat program untuk menghapus data departemen yang dibuat dari soal nomor 2. Kemudian kita hapus dengan menggunakan perintah delete dan periksa hasil penghapusan dengan SQL statement. Kita copy lagi program yang sudah kita buat sebelumnya.
kita copy pada comment prompt. Dan berhasil, print row delete-nya, one row deleted. Kemudian kita tampilkan hasil statement tersebut dengan select bintang from nama tabelnya, yaitu tabel departemen, where dimana kita khususkan departemen ID-nya. Departemen ID-nya di atas 250. Dan berikut hasil tampilannya, hanya terdapat 2 kolom yang akan tampil. Sekian presentasi dari saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.